Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi setelah kita jeda iklan. Nah, sekarang pemirsa akan kita ajak menggali lebih dalam gimana pandangan dari Pak mantan camat, ya kan, Pak Suyono ini di dalam melihat ruang publik satu kabupaten. Mudah-mudahan nanti akan banyak yang kita dapatkan informasi dari beliau. Monggo Pak, silahkan dilanjut Pak. Ya, makasih Pak. Yang sebenarnya semua camat itu kan sama. Ya. Karena kepanjangan tangan bupati. Ya. Cuma karena di situ ada gaya pemimpinan beda-beda. Ya. Nah, dari beberapa gerakan dan gebrakan kami selaku di Telaga Antang, di Parenggean, terutama infrastruktur, yang alhamdulillah dengan keberanian kita, dengan memfasilitasi, memberikan bantuan dari perusahaan kita mainkan di infrastruktur dan sebagainya, gerakan-gerakan yang kira-kira kegiatan kabupaten itu kita bisa sukses sebagainya. Nah, akhirnya rekan-rekan camat juga ikut niru Pak. Ikut. Iya, jadi dulunya takut minta sumbangan perusahaan karena dikira enggak, yang penting kita sumbangan itu kan untuk kepentingan banyak. Kita ngadakan MTQ kemarin, alhamdulillah itu sukses. Dan kemarin camat Samuda yang ngikuti kalau dengan Perenggian, alhamdulillah meriah juga sana. Itu sebagai support lah dengan rekan-rekan semuanya, terutama yang ada di utara ini kan banyak perusahaan. Semoga yang di utara ini juga semangat lah untuk membangun itu Pak. Ya, memang saya ingat Pak, seorang ahli ekonomi, kan, itu bapaknya Pak Prabowo, itu ahli ekonomi Pak, pernah mengatakan membangun suatu wilayah, daerah ataupun negara itu adalah harus melibatkan semua komponen yang ada. Berarti Bapak melibatkan semua komponen, pengusaha semuanya untuk membangun diri sendiri. Ini adalah apa ya? Kata Emil Salim itu rumah kita. Rumah kita. Rumah kita. Ini tanah kita. Ya, rumah kita yang harus dibangun. Ya, itu konsep Bapak ini. Kira-kira nanti kalau Bapak kan ini mau mencalonkan jadi wakil bupati gitu kan. Ini sudah bukan singkupnya satu kecamatan loh Pak ini. Sudah rumahnya itu sudah semakin besar nih. Isinya berbagai macam ini. Ada warna kuning, hijau, catnya itu. Kalau catnya rumahnya Pak, gitu kan. Nah, ini gimana sih kira-kira Bapak, konsep Bapak gitu supaya masyarakat tahu gitu Pak. Kalau nanti konsep Bapak itu wah berlian bagus, pastilah masyarakat akan ikut itu. Jadi kata teman saya yang orang asli sini gini Pak. Saya ingat camat yang dahulu di Perenggian, ada tulisannya sekarang di kecamatan itu. Elak menanah sare. Elak menanah sare. Jadi kita itu jangan jadi penonton di bumi sendiri. Kita harus ikut di situ. Ikut. Makanya setiap investor yang ada membangun, ada pabrik, ada kebun, kami selalu ingatkan lingkungan jangan sampai ditinggalkan. Ini salah satu contoh. Jadi kalau kita selaku aparat pemerintahan hanya menonton saja, ngapain? Mereka kan hanya mengambil hasilnya. Betul. Kita harus menegak minimal itu kecipratan di lingkungannya. Ini sudah saya terapkan saya selaku camat. Saya dengan Kades Kabu itu membuka jalan Pak, akses dari Perenggian Kabu. Alhamdulillah karena keberanian Kepala Desa, kita backupnya perusahaan royongan Pak, tembus sekarang. Kegiatan MTQ semua perusahaan. Kalau kita dana dari pemerintah nggak cukup Pak. Tapi kenapa dia investor yang ada ini? Yang penting kita baik-baik mintanya. Bukan pakai kekerasan. Ini kalau sudah wilayahnya kabupaten, kira-kira kan sama konsepnya sama Pak. Sama konsepnya. Insya Allah kalau saya nanti visi misi Pak Bupati yang mendampingi saya kan pengen mendampingi putra daerah yang terbaik di sini. Saya punya konsep, kita tawarkan, bupatinya punya visi misi, kita support. Seperti ini ayo bareng-bareng. Karena kan dana CSR itu juga besar. Besar Pak. Nanti kita manfaatkan gini loh Pak. Jadi untuk pemerataan pembangunan ini sudah jelas, jangannya di kota saja. Kita dari desa Bapak, dari Sampit ke sini masuk desa kan masih debu. Betul. Belum yang ke sana lagi nih Pak, masih banyak. Jadi pemirsa harus perlu diketahui, gitu kan? Inilah sulitnya untuk menciptakan suatu keadilan untuk konsep-konsep pembangunan, ya kan? Karena apapun di sini, di dalam sini juga satu wilayah kabupaten, Pak ya kan? Kabupaten. Nah, satu sama, gitu kan? Kami ke kabupaten itu
136 km. 36 kilometer dari tempat saya ini sampai kantor Bupati Kotim. Karena kalau kami pernah menghitung-hitung itu hampir 60% itu dana itu untuk membangun kota, Pak. Siap. Iya. Jadi untuk membangun di pinggiran itu hanya 40-an, gitu kan. Lah kira-kira kalau dibalik, Pak, istilahnya itu, kota puasa dulu 1 tahun, dananya untuk di pinggiran atau desa-desa, saya yakin semuanya listrik semua, tidak ada yang desa tidak ada listrik, semuanya pasti jalan-jalan bagus, Pak. Yang minimal gini, Pak. Kira-kira kalau konsep saya ya, karena saya nanti kita tawarkan ke Pak Bupatinya sebagai visi misinya. Iya. Konsepnya nih, kalau saya dari kecil kan di Udik, jadi merasakan benar ini. Makanya kenapa saya dari utara ini pengen jadi wakil bupati. Ya kalau saya merasakan untuk makan minum sama anak istri, cucu cukup saja sebenarnya dari gaji camat apa. Tapi karena konsep orang utara ini belum ada yang tampil selain Pak Sofian Hadi dulu. Nah ini sekarang ya, walaupun nggak bupatinya, kita kan wakilnya, Pak. Kita tawarkan konsep ini. Nah, kenapa nggak bupati, Pak? Oh, enggak. Kalau saya coba kenapa? Biar pemirsa juga tahu gitu. Gini, kita ini, saya walaupun besar di sini, saya tetap selaku pendatang di sini, ya orang tua. Kita akan bukan konsep di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Putra daerah yang terbaik, saya mendampingi, kita tentang konsep, saya akan selalu support itu. Dan insya Allah apabila nanti pasangan kami pasangan saya nanti, saya dengan pasangan saya terpilih, akan konsep itu akan saya tawarkan. Dan akan saya jaminkan badan saya ini untuk masyarakat pinggiran. Jadi oke, Pak. Jadi saya baik dari utara sampai selatan yang pinggiran harus diperhatikan. Kira-kira berani nggak, Pak? Kota itu dikasih dananya 40%, yang 60% untuk desa-desa gitu, kira-kira kalau menurut Bapak? Ya nanti kan gini, Pak, semua ada aturannya. Kan tidak hanya dari dana APBD. Ini banyak perusahaan loh, Pak. Ini. Iya, ya itu CSR-nya kan banyak. Kalau masalah pembangunan di kota ini sudah ditata, ayo kita lanjutkan yang baik. Cuma desa jangan ditinggalkan. Bagaimana cara eksekusinya? Ya kita duduk bareng. Tawarkan pada Pak Bupati seperti ini, DPR dukung, ayo. Eksekusi nih CSR. Buatkan jalan, hitamkan jalan. Saya pikir kalau Pak, saya pikir kalau konsep itu bagus, Pak. Pasti Dewan akan menyetujui. Karena Dewan juga akhirnya dari rakyat. Kan? Jadi kalau nanti memang kami diberi kepercayaan, amanah, jangan meragukan kami. Kalau dengan investor yang ada ini, saya rasa kalau baik-baik seperti ini, ayo Jak. Ya kata orang sini, ayo Jak kan gitu. Nanti tinggal sinkronkan dengan APBD yang punya konsep kan Pak Bupati. Saya tuturi beri masukan, monggo. Karena kita tidak boleh, wakil harus tahu diri, Pak. Tidak boleh kita mengalukan, ada undang-undangnya yang jelas. Kecuali dikasih mandat Pak Wakil ke sana, ya saya siap kerja. Saya siap mengabdikan diri dan siap berjuang untuk masyarakat pinggiran yang ada. Masyarakat pinggiran. Kalau di kota kan sudah sejahtera, Pak. Keterkaitan masyarakat pinggiran, keterkaitan investor, ya Pak. Yang sering masyarakat sekarang ini kan kondisinya kaitannya dengan plasma, Pak. Menurut Bapak itu gimana sih kunci untuk menangani plasma itu cepat selesai? Kan dalam aturan itu plasma itu kan cukup jelas. Mau buka kebun harus 20%, Pak ya. Itu kan sudah jelas. Tapi kenapa berlarut-larut nggak diselesaikan sampai umur sudah berapa tahun? Menurut Bapak gimana sih jurus yang kira-kira bisa supaya masyarakat yang jelas kita duduk bareng lah. Jangan mementingkan kepentingan kita sendiri. Ya seandainya itu ada kebijakan yang memang aturannya ada, ya ayo kita tekan bareng-bareng. Dan Pak Bupati yang terpilih nanti, saya mendampingi, saya siap. Terutama masyarakat lokal yang ada sekarang ini. Ya minimal ikut merasakan lah. Perusahaan aman, tenang, masyarakat juga menikmati tenang juga. Jadi enggak perlu yang gontok-gontokan lah. Kalau kita duduk bareng, kasih konsep, payung hukumnya jelas. Ya monggo nanti Pak Bupati. Kalau saya diperintahkan Pak Bub ke sana, siap lah. Karena ini pun rumah kita ya. Siapa lagi yang saya ingin melihat begini, Pak. Saya kecilnya kan di transmigrasi. Transmigrasi ditata ini kok bisa. Jadi pinggiran kenapa masyarakat yang mohon maaf kampung-kampung di sini ini kan kenapa tidak harus kita dulukan juga?
Dengan dana apalah nanti. Mungkin dengan pengentaskan apa daerah tertinggal kah, apakah nanti ya. Yang jelas konsep itu supaya juga yang penting seperti tadi tanah, pertanahan tadi ini. Pertanahan ini kan masyarakat lokal sini juga harus punya sertifikat ke depannya. Ya kita uruskan nanti seperti apa gitu loh Pak. Ya, kita supaya nggak timpang. Kalau diterang ngurus enak. Di sana kenapa enggak? Ya itu harus sinkron itu. Mana kebijakannya ya pemerintah yang menjembatani. Ya. Kalau pandangan Bapak Pak di daerah perkotaan, ya kan? Artinya bukan di daerah sini, daerah perkotaan itu kira-kira apa sih yang dalam waktu singkat, waktu cepat yang harus ditata dalam membangun baru kota itu, Pak? Yang jelas kalau di kota kan ada tata kotanya, Pak. Tata kotanya. Ya, ada plannya jelas, bagaimana kebijakannya. Mungkin dari sisi ya menata kota itu kan sudah cost-nya jelas. Harus begini, ada instansinya yang mengatur, tinggal kebijakannya saja. Mungkin kalau kota kita pertama, kalau di kota-kota lain, saya sering jalan di kota lain, bersih dulu lah. Ya, bersih dari kanan kirinya, gitu. Terawat. Nah, terus jalan, kalau di kota kan tinggal pembenahan kecil aja itu, Pak. Itu insya Allah kalau itu nggak makan biaya banyak, tapi tergantung nanti kebijakan daripada pimpinan juga. Yang jelas kalau di kota ini kan dari penerangan, dari infrastruktur kan tinggal yang kecil-kecil aja. Tinggal lingkar, bagaimana caranya kita kerjasama dengan tadi juga pihak terkait itu, Pak. Nah, oke. Itu kaitan pembangunan. Sekarang kita menginjak kesehatan dan pendidikan, Pak ya. Kesehatan dan pendidikan ini. Tapi sebelum kita buka kaitan kesehatan dan pendidikan, keinginan visi Bapak sebagai calon bupati, ya kan? Kali ini ada yang mau lewat dulu. Pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi dialog khusus. Kali ini khususnya kita bisa beri suatu kehormatan sampai TV diterima dengan baik di Kota Prenggen, di kediamannya calon wakil bupati Bapak Siono. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.